Mengunjungi kota Solo tidak akan pernah lengkap jika tidak menikmati sajian makanan-makanan khasnya. Di Solo, beragam makanan tradisional dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota. Sebagian jajanan itu ada yang harus disantap di tempat, tetapi ada juga yang bisa dibawa pulang sebagai buah tangan bagi saudara, kerabat, ataupun sahabat. Geladak Langenbogan atau Galabu merupakan tempat yang wajib dikunjungi pertama kali. Pusat kuliner dengan konsep alam terbuka ini terletak di ujung Jalan Slamet Riyadi yang merupakan titik 0 km kota Solo. Hampir seluruh makanan tradisional favorit tersedia di sini. Geladak Langenbogan buka setiap malam mulai jam 5 sore hingga menjelang tengah malam. Nasi liwet merupakan makanan khas kota Solo yang paling populer. Di seantero kota dengan mudah makanan ini dapat dijumpai, terutama di malam hari dan pagi hari. Nasi liwet terdiri dari nasi gurih dengan sayuran labu siam, daging ayam, telur, kumut alias santan kental, dan berbagai bahan lainnya. Penyajian nasi liwet pun eksotik, memakai pincuk alias piring yang terbuat dari daun pisang dengan sedikit ditekuk dan disematkan lidi supaya berbentuk kerucut. Rambak kulit sapi menjadi teman yang klop saat menyantapnya. Salah satu warung makan legendaris yang menyediakan nasi liwet adalah Nasi Liwet Wongso Lemu. Warung makan 3 generasi ini terletak di Keprabon, tepatnya di Jalan Tengku Umar, sebelah tenggara Pura Mangkunegaran. Buka mulai pukul 5 sore hingga pukul 2 dini hari. Makanan khas kota Solo lainnya adalah nasi timlo. Sepintas, makanan ini mirip dengan masakan sup atau soto. Satu porsi timlo terdiri dari irisan sosis ayam, telur pindang, daging ayam, dan ati ampla dengan taburan bawang merah goreng yang membuat aroma menjadi lebih sedap. Warung Timlo Sastro merupakan warung makan khusus yang menyediakan timlo. Berdiri sejak tahun 1952. Warung ini terletak di pojok sebelah timur Pasar Gede, tepatnya di pertigaan Jalan Pasar Gede dengan Jalan Kapten Mulyadi. Keistimewaan Timlo Sastro ada pada sosis ayam yang kulitnya terbuat dari telur bebek. Kuahnya yang segar terbuat dari kaldu ayam kampung. Orang Solo memang kreatif, termasuk dalam urusan mengolah bahan makanan. Nyaris tidak ada bahan makanan yang terbuang sisa. Tulang kambing yang di tempat lain dianggap limbah, oleh wong Solo disulap menjadi makanan yang lezat. Yah, tengkleng namanya. Makanan ini sejenis gulai, namun dengan kuah yang encer karena tidak bersantan. Beragam bumbu rempah terasa merasuk ke dalam tulang yang telah direbus berjam-jam. Sensasi kenikmatan akan dirasakan saat menggerogoti sedikit daging yang menempel pada tulang, serta menghisap-hisap tulang sumsum ataupun kuah yang ada di dalam tulang. Hampir semua warung sate menyediakan menu ini, tetapi ada pula warung yang khusus hanya menjual tengkleng. Salah satunya adalah warung tengkleng Bu Ediem. Warung ini berada persis di samping gapura Pasar Klewer Solo.
warung tengkleng Bu Ediem buka mulai jam 1 siang. Walaupun dengan tempat yang sempit, namun para penggemar tengkleng Bu Ediem rela berdesak-desakan untuk menikmati kelezatan masakan ini. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Solo memiliki banyak sejarah persinggungan budaya antar suku hingga lintas benua. Hasil proses akulturasi budaya dapat disaksikan dalam berbagai hal, termasuk kuliner. Salah satunya adalah selat. Selat merupakan masakan adaptasi makanan Eropa yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Selat merupakan makanan yang sehat. Satu porsi selat biasanya berisikan berbagai ragam sayuran yang segar, telur, dan juga daging sapi. Selat Solo dapat ditemukan di beberapa warung atau rumah makan. Salah satu warung selat paling kesohor di kota Solo adalah Warung Selat Mbak Lis yang berada di Gang Bima 2, Serengan, Solo. Cabuk rambak merupakan makanan yang sangat khas di kota Solo. Bahan utamanya berasal dari ketupat. Cabuk rambak menjadi makanan kelangenan karena keunikannya. Lihat saja cara penyajian makanan ini. Irisan tipis ketupat ditaruh di atas pincuk. Sambal wijen menjadi topping yang eksotik. Jangan kaget jika hendak menyantap makanan ini tidak disediakan sendok. Sebagai gantinya adalah potongan sapu lidi atau yang disebut biting. Ditemani dengan karak alias kerupuk berbahan beras, cabuk rambak nikmat disantap sebagai hidangan sela. Cabuk rambak banyak dijual di warung kaki lima, seperti di kawasan kuliner Stadion Manahan, Solo. Serabi Solo memang tidak ada duanya. Teksturnya kenyal, tapi lembut dan legit. Nikmat disantap sebagai kudapan menemani waktu senggang Anda. Serabi Solo berbeda dengan serabi di daerah lain yang biasanya disajikan dengan kuah manis. Serabi Solo sudah manis tanpa harus dicelup dengan kuah. Serabi Solo yang paling kondang adalah Serabi Notosuman yang berada di Jalan Muhammad Yamin. Ada beberapa gerai di Jalan Muhammad Yamin yang menyediakan jajanan khas sebagai buah tangan ini. Pembeli di gerai ini dapat menyaksikan sendiri proses pembuatan jajanan yang bahan utamanya dari tepung beras. Bakpia Balong adalah makanan khas warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Kampung Balong. Perkampungan yang berada di timur Pasar Gede ini memang merupakan kawasan pecinan. Sepintas bakpia Balong mirip dengan bakpia patuk dari Jogja. Bedanya, makanan yang terbuat dari terigu dicampur dengan gula dan wijen tersebut lebih besar. Isian rasanya juga memiliki banyak variasi, seperti rasa coklat, kacang hijau, durian, dan juga daging babi tetap dipertahankan karena para pelanggan dari kalangan Cina tetap menyukainya. Di kota Solo, hanya ada satu gerai atau toko pembuat bakpia Balong, yaitu Bakpia Balong Sumber Rejeki di Jalan Kapten Mulyadi nomor 17 Jebres, Solo.
Salah satu oleh-oleh khas sebagai penanda pernah mengunjungi kota Solo adalah varia abon. Seperti namanya, makanan itu adalah abon alias lauk kering yang berasal dari daging yang dimasak sedemikian rupa sehingga menghasilkan daging yang renyah sekaligus empuk. Buah tangan varia abon ini hanya bisa ditemukan di kedai pangan varia yang berada di kawasan bisnis Jalan Coyudan. Ada dua jenis abon yang terkenal, yakni abon sapi dan abon ayam. Masing-masing memiliki dua pilihan rasa, yakni rasa gurih manis dan rasa pedas. Varia abon terbuat dari bahan pilihan. Untuk abon sapi misalnya, daging yang dipilih adalah daging paha sapi, terutama bagian belakang, karena serat yang panjang-panjang dan serabutnya teratur. Dagingnya juga daging sapi lokal yang tentu saja sangat fresh karena diambil dari tempat penjagalan. Semuanya daging tulen tanpa ada campuran lain. Tak heran jika abon sapi dari kedai pangan varia ini tidak kepiur karena serat daging yang terkadang saling memilin. Abon dari varia abon istimewa karena digoreng dengan minyak barko yang berasal dari kopra, bukan minyak goreng yang diolah dari kelapa sawit. Abon dengan rasa manis juga menggunakan gula pilihan. Tak heran jika orang yang ke Solo menjadikan varia abon sebagai salah satu pilihan oleh-oleh. Intip merupakan makanan camilan dari kerak nasi yang sudah dijemur sampai kering dan kemudian digoreng. Jajanan ini hanya bisa ditemui di Solo. Bentuknya seperti dasar periuk, bulat. Memiliki beberapa pilihan rasa. Rasa manis karena ada taburan kenco alias gula Jawa cair, atau rasa asin bercampur gurih. Jajanan intip pas buat oleh-oleh yang menandakan seseorang baru saja mengunjungi kota Solo. Makanan ini dulunya merupakan cara wong Solo yang menjadi ibu rumah tangga memanfaatkan kerak nasi yang tidak bisa disantap karena terlampau keras. Nasi yang dimasak secara tradisional dengan menggunakan periuk atau kendil biasanya meninggalkan kerak. Ibu-ibu menjemur kerak tersebut dan kemudian digoreng. Meski bentuknya tak karuan, ternyata tidak disangka banyak yang menggemari cemilan tersebut, membuat orang kreatif mengusahakan kerak nasi sebagai komoditas jajanan. Dengan teknik tertentu, kerak nasi yang pembuatannya disengaja menghasilkan kerak yang bentuknya sangat rapi. Sekilas, tak ada yang istimewa dari makanan yang satu ini. Bentuknya kotak tipis, layaknya kerupuk yang memberi kesan renyah. Karak memiliki banyak penggemar. Kerupuk yang terbuat dari beras ini tak hanya digemari di lingkup lokal, tetapi juga nasional. Proses produksi karak tergolong cukup panjang. Proses produksi dimulai dengan menanak nasi sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya, bahan ini ditumbuk, diberi bumbu, dan dicetak sebelum diiris menjadi bentuk pipih. Setelah diiris tipis, karak mentah ini harus dijemur sebelum digoreng. Di tempat produksi karak Pak Hartono, Kampung Beratan Solo, sehari bisa memproduksi karak sampai 85 kg beras. Tak sedikit orang yang menjadikan karak mentah sebagai buah tangan dan sebagai bukti bahwa pernah datang ke kota Solo. Hal yang tidak kalah menarik di kota Solo adalah wedangan. Wedangan Pendopo adalah salah satu tempat wedangan dengan konsep heritage.
Di setiap sudut ruangan tidak lepas dari pernak-pernik dan benda-benda koleksi antik, serta memiliki citra seni yang tinggi. Terletak di Jalan Sri Gading 1 nomor 7 Turisari, Mangkubumen, Solo, Wedangan Pendopo sangat tepat dijadikan tempat untuk bernostalgia sembari menikmati Solo tempo dulu. Menu yang dijajakan tidak berbeda jauh dengan menu Hik. Tahu bacem, tempe mendoan, bakwan, dan berbagai macam jajanan unik ada di sini. Minuman yang disediakan juga minuman tradisional seperti wedang jahe kepok, wedang serai, wedang uwoh, teh tubruk, dan sebagainya. Makanan favorit di Wedangan tentu saja nasi kucing dan nasi sambal goreng lombok ijo. Di Wedangan Pendopo, selain untuk bersantai, juga bisa dijadikan ajang untuk ngumpul, bertemu dengan teman lama, atau reunian sambil bernostalgia dengan suasana Solo tempo dulu. Bagaimana? Anda penasaran? Silakan datang ke kota Solo, nikmati beragam kuliner khas Solo dengan berbagai rasa dan sensasi kelezatan yang akan memanjakan lidah Anda.